Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, selalu jaga kesehatan dan lingkungan dimanapun Anda berada. Nah, baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa di rumah masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran. Nah, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat memahami perusahaan jasa dan karakteristiknya, menjelaskan penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dan menjelaskan tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, apakah perusahaan jasa itu? Apakah sudah ada yang mengetahui? Ya, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan pelayanan, kemudahan, dan kenyamanan kepada masyarakat ataupun pelanggan untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Berikut adalah contoh perusahaan jasa yang ada di sekitar lingkungan kita, seperti tukang jahit, guru, rumah sakit, laundry, door smear, jasa pengiriman barang, dan angkutan umum. Nah, tadi adalah contoh perusahaan jasa. Selanjutnya, karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan jasa memiliki 4 karakteristik, antara lain 1. Tidak berwujud. Maksudnya, jasa yang diberikan kepada konsumen tidak memiliki wujud fisik yang dapat dilihat, diraba, ataupun digenggam, sehingga hanya dapat dirasakan pelayanannya saja. Kedua, tidak dapat disimpan. Maksudnya, jasa yang diberikan tidak dapat disimpan atau akan habis dan lenyap dengan cepat, sehingga konsumsi akan dilakukan secara berulang. Contohnya, seperti jasa cuci mobil. Nah, ketika mobilnya sudah kotor, maka pencucian akan dilakukan kembali. Ketiga, berubah-ubah. Maksudnya, jenis dan kualitas layanan tidak dapat distandarisasikan karena menyesuaikan dengan selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen itu sendiri, sehingga akan muncul standarisasi layanan kurang, cukup, atau sangat puas. Keempat, tidak terpisahkan. Maksudnya, proses produksi dan penjualan jasa tidak dapat dipisahkan karena terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga dalam perusahaan jasa tidak ada pengakuan persediaan jasa. Bagaimana? Masih semangat? Oke. Selanjutnya adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Di dalam perusahaan jasa, siklus akuntansi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap pencatatan, yang terdiri dari pembuatan dan pengumpulan bukti transaksi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum atau buku harian, dan pemindahbukuan posting ke buku besar. Kedua, tahap pengikhtisaran, yaitu terdiri dari pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan pembuatan kertas kerja atau neraca lajur. Ketiga, tahap pelaporan, yaitu terdiri dari penyusunan laporan keuangan seperti laporan perubahan arus kas, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan neraca.
Dilanjutkan dengan pembuatan jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus akuntansi yang pertama, yaitu tahap pencatatan. Nah, tahap pencatatan terdiri dari mengumpulkan bukti transaksi. Nah, bukti transaksi terbagi atas dua. Yang pertama, bukti transaksi internal adalah bukti untuk transaksi yang terjadi antar perusahaan itu sendiri. Misalnya, seperti memo atau catatan yang dibuat oleh manajer untuk bagian pembukuan karena telah terjadi pemasukan atau pengeluaran kas. Yang kedua, bukti transaksi eksternal adalah bukti transaksi untuk transaksi yang dilakukan antara perusahaan dan pihak di luar perusahaan. Nah, sedangkan bukti transaksi eksternal terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, kwitansi adalah bukti pencatatan transaksi untuk penerimaan dan pengeluaran sejumlah uang. Berikut contoh kwitansi. Kedua, faktur adalah bukti transaksi untuk penjualan atau pembelian barang dagang secara kredit. Berikut contoh faktur. Ketiga, nota kontan adalah bukti transaksi untuk pembelian barang dagang secara tunai. Berikut contoh bukti transaksi nota kontan. 4. Nota debit adalah bukti bahwa pembeli telah mendebit perkiraan penjual disebabkan oleh berbagai hal. Nota debit dikirim oleh pembeli kepada penjual sehubungan dengan pengembalian barang dagang yang tidak sesuai dengan pesanan, rusak, ataupun expired. Berikut contoh nota debit. 5. Nota kredit. Nota kredit kebalikan dari nota debit. Nota kredit adalah bukti bahwa penjual telah mengkredit perkiraan pembeli disebabkan oleh berbagai hal. Nota kredit dikirim oleh penjual kepada pembeli sehubungan dengan telah diterimanya pengembalian barang dagang karena tidak sesuai pesanan, rusak, ataupun expired. Berikut contoh nota kredit. Keenam, cek adalah bukti perintah tertulis dari pemegang rekening kepada pihak bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tertulis di dalam cek. Berikut adalah contoh cek. Nah, sampai di sini pembahasan kita mengenai perusahaan jasa dan karakteristiknya, siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Semoga dapat membantu proses pembelajaran jarak jauh Ananda sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan tetap selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.